Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa binasta'inu umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita kemarin sudah membahas tentang materi yang pertama, yakni apa? Yakni tentang kemurahan dan rahmat Allah. Bagaimana seharusnya kita mensyukurinya, mengingatnya selalu, dan apa saja sih rahmat Allah itu, apa saja, seperti kita bisa bebas menghirup udara segar, berjalan dengan tenang, makan makanan yang halal lagi thayyib, dan lain-lainnya. Dan itu adalah kemurahan hati Allah. Bahkan Allah sudah memberikan tubuh kita yang sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk di dunia, di alam semesta bahkan. Sehingga sesungguhnya kita wajib bersyukur setiap hari, setiap waktu, memujinya, berzikir, dan selalu mengingat seluruh kenikmatan ini agar kita tidak tertipu dengan godaan dunia dan tidak kufur terhadap nikmatnya. Selain itu, pada nikmat-nikmat Allah yaitu adalah salah satunya adalah pergerakan bumi kita atau rotasi bumi. Jadi rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, ini yang membuat, yang menjadikan nikmatnya itu di mana? Ya di sini. Ketika bumi berputar, logikanya kan kalau kalian lihat bola yang diputar dan di dalamnya ada entah barang apapun itu, pasti barangnya akan goyah atau kocak atau istilahnya itu tidak tetap. Berbeda kalau bumi ketika digoyangkan, isi bumi, permukaan bumi malah tidak hancur. Ini mengapa? Dikarenakan ini adalah rahmat Allah. Bahkan Allah juga memberikan siang dan malam. Akibat dari rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam, dan sehingga membuat kita dapat beristirahat ketika malam dan bekerja, belajar ketika siang. Ini adalah salah satu kenikmatan dari Allah. Bayangkan kalau kita tidak ada siang dan malam, maka belahan bumi lain akan terus bekerja, dan belahan bumi yang lain juga akan terus istirahat, nggak kerja seperti itu. Padahal yang namanya manusia butuh yang namanya bekerja, kebutuhan makan dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu rahmat Allah. Nah, kembali lagi kita lanjutkan materi yang kedua. Nah, pada materi yang kedua ini adalah mengenai fikih dan IPS. Jadi tentu kita membahas surah Ad-Duha, yang dimana itu adalah waktu duha. Nah, dalam waktu duha itu ternyata ada ibadah yang disunahkan, yang dianjurkan Nabi untuk dilaksanakan oleh kaum muslim. Apa itu? Yaitu sholat sunnah duha. Kita kembali ke pembahasan dulu, makna dari ad-duha. Nah, makna duha atau waktu duha itu dalam standar ataupun dalam pembahasan di beberapa kitab-kitab ulama, yaitu adalah waktu ketika matahari meninggi setinggi ombak sampai sebelum zawal. Apa itu? Yaitu ketika matahari tegak lurus. Jadi ketika matahari tegak lurus, nah itu biasanya pas adzan duhur. Nah, waktu duha itu sebelumnya sampai matahari meninggi. Jadi kalau misalnya jam 6 itu mulai jam 6 ya, jam 6 pagi itu sudah menambahkan waktu duha, hingga nanti kalau sudah matahari sudah meninggi. Gampang, tidak usah lihat jam sebenarnya. Kalian luar, nah misalnya bayangan kalian ketika kalian ada di luar, bayangan kalian tidak kelihatan. Nah itu berarti bayangan ada di di bawah telapak kaki kita tidak kelihatan, tidak, misalkan bayangan biasanya menyamping atau kemana. Nah itu kan kalau bayangan tidak kelihatan, nah itu adalah waktu
duhur seperti itu. Nah itu sudah bukan waktu duha lagi. Nah anjuran sholat sunnah duha itu ada pada hadis berikut dari An-Nu'aim bin Hammar Al-Ghatafani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 475, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 4342. Nah, sholat sunnah duha itu memiliki beberapa keutamaan. Jadi apa? Pertama, sholat sunnah duha itu adalah kewajiban sedekah. Menggantikan kewajiban sedekah semua persendian. Ada beberapa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa seluruh persendian manusia totalnya dapat 300 atau berapa, Ustaz lupa, wajib disedekahi. Nah itu bisa kewajiban bersedekah untuk semua sendi yang ada di tubuh kita itu bisa terbayarkan dengan sholat duha. Namun di sini Rasulullah menganjurkan saja, bukan wajib sholat duha tapi sunnah. Selain itu, sholat duha itu juga memiliki keutamaan. Apa itu? Sholat duha itu sebagai sholatnya awabin. Sholat awabin apa itu? Yaitu sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Jadi ketika kalian sering sholat duha, berarti dia insya Allah adalah orang-orang yang suka orang-orang yang kembali pada Allah. Maksudnya apa? Kembali pada Allah itu mengingatnya, bertafakur kepadanya. Nah seperti itu maksudnya. Insya Allah itu keutamaan sholat duha. Ya sebenarnya banyak, tapi Ustadz hanya sampaikan 2 secukup. Sholat duha sudah cukup insya Allah. Nah, jumlah rakaat sholat duha sendiri itu biasanya ya ada 2, 4, 6, 8, 10, 11 dan seterusnya. Nah, tidak ada batasan yang pasti dalam sholat duha. Nah, seperti pada hadis Aisyah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Jadi biasanya ya paling sedikit 2 atau 4 seperti itu, nanti tambahkan terserah. Dan sholat duha nggak ditutup dengan witir ya, berbeda dengan sholat sunnah taraweh itu kan ditutup dengan witir. Kalau ini enggak. Nah, jadi seperti itu sholat duha. Jadi mengingat kalau misalnya kesulitan berarti nanti melihat dari waktu yang ditetapkan di masjid-masjid. Misalnya waktu duhur berapa, biasanya dari jam 6 hingga setengah 12 atau kan sekarang kan duhurnya maju ya, mundur ya, jam berapa gitu. Nah itu dinamakan sholat duha seperti itu. Atau yang paling istilahnya itu paling akuratnya memang kalian harus lihat bayangan. Nah, kalau misalnya pas di atas kepala kita, matahari sudah di atas kepala kita, berarti insya Allah itu sudah melewati batas waktu sholat duha. Kalau belum, memang tapi ada beberapa yang bilang jika belum sudah mendekati 5 atau 10 menit memang ada walau alam apakah masih diperbolehkan sholat duha 10 atau 15 menit sebelum adzan, itu Ustadz belum tahu. Insya Allah nanti kita bahas pembahasan berikutnya saja. Nah, memang akan berbeda waktu sholat duha di mana di sini dan di tempat lain. Kenapa? Ya ini karena ada perbedaan waktu. Kembali ke tadi rotasi bumi itu. Rotasi bumi itu ketika malam itu siang dan malam itu berbeda antara tempat satu dan lain, maka akan berbeda juga waktunya. Sehingga, nah ini ya kita masuk ke bagian IPS. Jadi Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian waktu ya. Pertama WIB, kalau kalian mesti lihat istilahnya itu acara di TV yang misalnya jamnya ya jam 12
00 WIB. Apa itu WIB? Mungkin kalian yang sudah tahu ya, tapi kalau yang belum tahu kan bingung WIB apa dibaca WIB. Dahulu Ustadz juga bingung WIB itu mesti apa. Nah, setelah Ustadz belajar ini ternyata tahu yang dimaksud WIB adalah waktu Indonesia Barat. Nah, kawasannya itu apa? Lihat, bisa dilihat pada gambar. Itu adalah waktu Indonesia time zone. Nih, batasnya tuh garis merah itu loh. Nah, batasnya garis merah itu. Kenapa Ustadz kok nggak miring aja? Nah, itu kalau miring wallahu alam. Karena Ustadz jadi berbeda ya setiap kawasan waktu itu. Pertanyaannya kenapa nggak miring? Kenapa garisnya nggak tegak lurus saja? Kok miring seperti itu? Kenapa istilahnya itu nggak beraturan seperti itu? Walau alam Ustadz yo belum tahu. Mungkin karena memang ya perbedaan dari daerah-daerah tersebut juga Ustadz kurang tahu. Intinya seperti itu aja. Jadi waktu Indonesia Barat itu meliputi apa? Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Seperti itu. Sedangkan waktu Indonesia Tengah WITA adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara, Sulawesi sampai Kepulauan Talaut. Nah, dan sedangkan waktu Indonesia Timur, nah ini Kepulauan Maluku dan sampai Papua. Nah, jadi peta ini gambar peta ya. Jadi peta pembagian waktu ini menimbulkan perbedaan waktu satu daerah dengan lain. Misalnya daerah WIB atau waktu Indonesia Barat mempunyai selisih 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Greenwich itu apa tuh? Greenwich itu maksudnya itu daerah patokan waktu di seluruh dunia yang ada di Inggris. Seperti itu. Ini ujungnya berarti ya. Ujungnya dunia itu Greenwich. Mungkin itu Ustadz walau alam. Dan daerah WITA selisih waktu 8 jam dari waktu Greenwich. Dan daerah WIT mempunyai selisih waktu 9 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Jadi perbedaannya apa? Jadi gini aja gampangannya, waktu Indonesia Barat itu lebih lambat dibandingkan waktu Indonesia Tengah dan Timur. Contoh misalnya wilayah di WIB, nah misalnya A ya, nah misalnya daerah wilayah di WIB di waktu Indonesia Barat A, atau di Solo lah, misalnya di Solo. Dengan WITA terdapat perbedaan waktu 1 jam. Ya, ini WITA, salah ini WITA ya. Nah, terdapat perbedaan waktu 1 jam. Van itu bukan WIT tapi WITA, bukan WIT tapi WITA. Jadi terdapat perbedaan waktu 1 jam. Nah, jadi ketika kamu ada di Solo, orang yang ada di Bali itu, misalnya di Solo itu jam 7. Nah, di Solo di Bali itu sudah jam berapa? Perbedaan 1 jam berarti berapa? Jam 8 seperti itu. Di WITA ya. Kalau di WIT di waktu Indonesia Timur, nah yang paling ujung kanan ini, nah ini perbedaannya dengan WIB waktu Indonesia bagian barat itu ada 2 jam. Jadi ketika kalian ada di Solo, sekarang Solo jam 7 ya. Di Papua sana sudah jam berapa? 9. Seperti itu. Perbedaannya 2 jam. Tapi kalau yang tengah dengan WIB, WITA dengan WIB perbedaannya 1 jam. Kalau di Solo itu jam 7, di Bali jam berapa? Jam 8. Kalau di Papua jam berapa? Jam 9. Itu ya. Jadi tambah satu seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, insya Allah nanti diulang-ulang aja rekaman ini biar paham. Seperti itu. Insya Allah itu kita lanjutkan pembelajaran kita besok lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.